Kiat merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur bagi semua orang. Sejatinya, kiat itu sendiri merupakan upaya untuk memfasilitasi perubahan positif. Kita semua mempunyai peran dalam mencapai tujuan ini, termasuk memahami bahwa bagaimana cara kita mencapai tujuan sama pentingnya dengan pencapaian tujuan itu sendiri. Kiat memiliki tanggung jawab untuk beroperasi secara etis dan melindungi kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan semua orang yang terlibat dan orang yang terkena dampak pekerjaan kita. Ini termasuk staf Kiat, kontraktor, dan subkontraktornya, serta masyarakat umum di mana kita bekerja dan masyarakat yang bekerja sama dengan kita. Semua proyek berpotensi membahayakan lingkungan dan manusia. Kita perlu mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan dan bahaya pada manusia. Bagaimana caranya? Kartno, Divat, dan Kiat memiliki standar pengamanan, kebijakan, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan, serta sistem kepatuhan yang memaparkan bagaimana cara menjalankan aktivitas kita agar kita dapat melindungi lingkungan dan manusia dari bahaya. Standar tersebut disebut juga tindakan pengamanan atau safeguards. Safeguard berfokus pada pencegahan dan penanganan bahaya yang disebabkan oleh sebuah organisasi dan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, jangan membahayakan. Apa yang kita lindungi? Topik khusus dari safeguard adalah 1. Perlindungan lingkungan. 2. Kelompok rentan dan kelompok yang kurang beruntung. Misalnya, anak-anak, perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas. 3. Penggusuran dan pemukiman kembali. 4. Masyarakat adat. 5. Kesehatan dan keselamatan. Ada penekanan khusus pada perlindungan anak dan pencegahan terhadap eksploitasi seksual, kekerasan, dan pelecehan dalam lingkup kerja internasional. Kita, sebagai staf Kiat dan subkontraktornya, berada di posisi sebagai pihak yang memiliki kekuatan. Misalnya, dalam salah satu aktivitas Kiat, kita harus membuat keputusan rumah mana yang akan mendapatkan sambungan ke sistem pembuangan air kotor atau sambungan ke pengadaan air bersih. Ini akan mempengaruhi bagaimana orang memandang kita. Mungkin mereka merasa berkewajiban untuk membiarkan pekerja, surveyor, atau evaluator masuk ke dalam rumah mereka, walaupun sebenarnya mereka merasa tidak aman. Sebagai bagian dari strategi Getsi, kami ingin mengikutsertakan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam pertemuan masyarakat dan proses partisipatif. Ini penting agar suara mereka didengar. Namun, kita perlu memastikan bahwa mereka dapat bergabung dan berpartisipasi dengan aman. Tidak cukup dengan hanya mengundang grup yang sebelumnya dikecualikan. Jika mereka tidak siap atau merasa tidak aman, dan jika mereka tidak dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara yang diharapkan dan dipahami orang lain, kita mungkin memperkuat stereotip negatif serta menyebabkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ingat, semua proyek berpotensi menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan bahaya pada manusia. Kalau kita lihat secara khusus atas dampak proyek kepada manusianya saja, bahaya dan kekerasan yang disebabkan oleh sebuah proyek dapat mencakup: pertama, kekerasan oleh staf atau orang yang dikontrak oleh organisasi. Kedua, masyarakat dapat mengalami kekerasan dan pelecehan dalam keluarga atau komunitas yang lebih luas. Dalam proyek yang bekerja dengan sebuah komunitas, proyek itu sendiri dapat memperburuk bahaya dan kekerasan yang sudah ada, atau malah membawa bahaya yang baru. Misalnya, ketegangan dan kecemburuan jika tidak jelas mengapa hanya kelompok masyarakat tertentu
yang menerima layanan seperti akses ke air bersih, sambungan air limbah, pelatihan, dan lain-lain, sementara kelompok masyarakat lainnya tidak. 3. Komunikasi dan media yang dapat menarik perhatian baru dan tidak diinginkan, baik ke masyarakat atau individu tertentu dalam masyarakat. Contohnya, saat seseorang membagikan cerita pribadi secara detail atau cerita yang memperkuat stereotip negatif. Mekanisme perlindungan kiat dibangun berdasarkan siklus safeguard, yaitu identifikasi, cegah, laporkan, tanggapi, dan pelajari. Selama beberapa bulan ke depan, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang siklus tersebut di kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial, atau yang lebih sering disebut sebagai ESMF. Apa yang perlu kita lakukan? Anda dapat memperhatikan situasi khusus di mana ada kontak dengan komunitas. Sadar akan peluang yang bisa berpotensi untuk menimbulkan bahaya, serta apa saja yang dibutuhkan anggota komunitas yang berbeda dari satu sama lainnya agar mereka merasa aman. Anda juga bisa melakukan tindakan pengamanan ini dengan memeriksa tingkat resiko safeguards untuk aktivitas Anda. Pastikan langkah-langkah mitigasi dan perlindungan dilakukan sesuai dengan tingkat resiko. Jika tingkat resiko untuk perlindungan anak atau resiko seya kegiatan Anda adalah sedang atau di atasnya, Anda perlu menerapkan sejumlah persyaratan minimum. Specialist Safeguards memiliki sejumlah kelengkapan untuk membantu Anda melakukan tindakan pengamanan. Untuk mendapatkannya, kontak safeguards@kiat.or.id. Staf Kiat dan kontraktor perlu bekerja sama untuk memastikan persyaratan minimum dapat terpenuhi. Sudah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk menjaga dan mencegah, melaporkan dan menanggapi bahaya yang terjadi pada lingkungan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Kiat menerapkan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Kami juga menerapkan tidak ada toleransi pada sikap non-aktif. Artinya, kami mengharapkan Anda untuk melaporkan setiap kecurigaan adanya ketidakpatuhan pada ketentuan safeguards. Bagaimana caranya? Anda dapat menghubungi manajer Anda atau spesialis safeguards di safeguards@kiat.or.id. Tetap waspada, berhati-hati, dan jadikanlah Kiat lingkungan yang aman.